Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hati yang berbahagia, sehingga dapat menyimak video pembelajaran dari kami. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai materi anggaran neraca. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi anggaran neraca, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Ria Nurani, Muhammad Mujibur Rohman, Fajar Wisnu, dan saya Erika Nuraini. Oke, langsung saja kami akan menjelaskan mengenai anggaran neraca. Simak video ini sampai akhir ya. Untuk mempelajari mengenai anggaran neraca, kita harus tahu dulu nih pengertian dari anggaran neraca. Jadi, anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan sebuah perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran neraca tersebut tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan jumlah utang dan modal terlihat pada bagian pasiva. Anggaran neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Nah, informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan anggaran neraca untuk suatu periode anggaran, yaitu ada 3 informasi. Yang pertama, yaitu neraca perusahaan periode lalu. Yang kedua, anggaran kas untuk periode anggaran mendatang. Dan yang ketiga, yaitu anggaran laba rugi untuk periode anggaran mendatang. Selanjutnya, manfaat anggaran neraca. Ada 5 manfaat dari anggaran neraca bagi perusahaan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. Yang kedua, sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindari manajemen. Lalu yang ketiga, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lain. Yang keempat, sebagai pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Berikutnya, ada format anggaran neraca yang harus kalian ketahui. Format anggaran neraca sama dengan format neraca pada umumnya. Berikut ini adalah contoh format anggaran yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran neraca. Berikut ini adalah format dari anggaran neraca. Sama seperti format neraca pada umumnya, format anggaran neraca terdiri dari bagian aset dan bagian kewajiban dan ekuitas. Untuk bagian aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar di sebelah kiri, dan untuk bagian kewajiban dan ekuitas berada di sebelah kanan, terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Contoh soal, manajemen PT Selaras Industri Sejahtera atau disingkat PT SIS ingin menyusun anggaran neraca untuk tahun anggaran 2020. Berikut ini adalah informasi-informasi yang diperlukan oleh manajemen PT SIS untuk menyusun anggaran neraca. Pertama, neraca PT SIS per 31 Desember 2019. Kedua, anggaran laba rugi tahun 2020. Ketiga, anggaran biaya produksi tahun 2020. Dan yang terakhir, informasi tambahan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2020. Informasi pertama yang diperlukan oleh manajemen PT SIS untuk menyusun anggaran neraca tahun 2020 yaitu neraca PT SIS per 31 Desember 2019. Dapat kita lihat pada tabel bahwa di sisi kiri ada aset yang terdiri dari aset lancar dan
aset tetap. Kemudian untuk di sisi kanan ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban sendiri terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas. Total aset lancar sebesar 75.100 dan total aset tetap sebesar 360.000, sehingga total aset sebesar 435.100. Untuk total kewajiban yaitu 44.900, sedangkan total ekuitas sebesar 390.200. Sehingga total kewajiban dan ekuitas yaitu 435.100. Informasi kedua yang diperlukan oleh PT SIS yaitu anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Seperti kita lihat dalam tabel, ada penjualan sebesar Rp200.000, kemudian beban pokok penjualan sebesar Rp164.000. Penjualan tersebut dikurangkan dengan beban pokok penjualan sehingga muncul laba kotor yang dianggarkan, yaitu sebesar Rp36.000. Kemudian ada beban operasional dengan total yaitu 5.000. Laba kotor yang dianggarkan dikurangi dengan beban operasional, muncul angka 31.000, yaitu laba operasi yang dianggarkan. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain. Ada beban bunga sebesar 6.000 dikurangkan sehingga muncul laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp25.000. Kemudian estimasi beban pajak penghasilan sebesar 7.500. Dan yang terakhir muncul laba bersih yang dianggarkan yaitu 17.500. Informasi selanjutnya yaitu anggaran biaya produksi PT SIS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Dapat kita lihat dalam tabel, saldo awal bahan baku 20.000, pembelian bulan Oktober 130.000, sehingga bahan baku tersedia yaitu 150.000. Dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku 24.000, sehingga biaya pemakaian bahan baku untuk produksi sebesar 126.000. Biaya tenaga kerja langsung 20.000, biaya overhead produksi 14.000, dan ditemukan biaya produksi tahun 2020 sebesar 160.000. Informasi terakhir yang digunakan untuk menyusun anggaran neraca tahun 2020 sebagai berikut. A. Penjualan tunai tahun 2020 sebesar 20.000. B. Penerimaan kas selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000. 2. Penerbitan saham baru sebesar Rp70.000. C. Pengeluaran kas selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000. Kemudian pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, dan yang terakhir adalah pembayaran dividen sebesar 10.000. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun anggaran neraca PT SIS tahun 2020?
Ada beberapa langkah. Langkah pertama, menghitung saldo kas per 31 Desember 2020. Saldo kas per 1 Januari 2019 sebesar 400 dari neraca 31 Desember 2019. Kemudian ditambahkan dengan penerimaan kas selama tahun 2020. Ya, ada penjualan tunai tahun 2020 sebesar 20.000, kemudian pelunasan piutang oleh debitur sebesar 190.000, kemudian ada penerbitan saham baru 70.000, ada saldo kas yang tersedia sebesar 280.400. Dikurangi dengan pengeluaran kas tahun 2020, ada pelunasan utang dagang 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka 2.200, pembelian perlengkapan 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung 20.000, pembayaran biaya overhead 14.000, pembayaran pajak penghasilan 7.500, kemudian ada pembayaran dividen 10.000, sehingga saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar 89.700. Oke, baik. Kemudian pada langkah kedua, untuk menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember 2020, bisa kita lihat dari neraca 31 Desember 2019 yang kemarin ya, saldo piutang dagang itu ada 30.000. Kemudian ditambah dengan penjualan kredit Oktober 180 dari total penjualan sebesar 200.000 dikurangi penjualan tunai tahun 2020 itu 20.000, jadi 180. Jadi saldo piutangnya ada 210 sekarang. Kemudian dikurangi pelunasan piutang dagang oleh pelanggan yang didapat dari informasi tambahan sebesar 190.000. Kemudian saldo piutang dagang per 31 Desember 2020 menjadi 20.000. Nah, kemudian pada langkah ketiga kita menentukan saldo persediaan bahan baku dan barang jadi per 31 Desember 2020. Bisa kita lihat langsung saja. Yang pertama, persediaan bahan baku per 31 Desember 2020 bisa dilihat dari anggaran biaya produksi langsung, jadi tinggal memindahkan saja. Kemudian yang persediaan barang jadi pun sama, tapi bedanya diambil dari anggaran laba rugi, bisa dilihat di atas ya. Kemudian berikutnya langkah keempat, kita menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2020. Nah, bisa kita lihat saldo perlengkapan pada 1 Januari dari neraca 31 Desember 2019 yang kemarin itu kan ada 0 ya, kosong. Kemudian ditambah pembelian perangkat kantor dari informasi pengeluaran kas sebesar 1.000. Jadi saldo perlengkapan yang sekarang ada 1.000. Kemudian dikurangi beban perlengkapan kantor 2020 itu 1.000, bisa dilihat dari anggaran laba rugi ya. Itu berarti saldo perlengkapannya tinggal 0. Oke, selanjutnya pada langkah kelima kita menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2020. Dari neraca 31 Desember 2019 bisa dilihat saldo sewa dibayar di muka ada Rp700. Nah, di sini kita tambahkan dengan pembayaran sewa bulanan tahun 2020 sebesar 2.200 yang bisa diambil dari informasi pengeluaran kas. Kemudian total sewa dibayar di muka ada 2.900. Kemudian dari anggaran laba rugi bisa kita lihat ada beban sewa tahun 2020. Jadi kita kurangkan sehingga mendapatkan saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2020 sebesar 900. Nah, selanjutnya pada langkah ke-6 kita menghitung aset tetap per 31 Desember 2020. Di sini kita ada 3 aset tetap, yaitu tanah, kendaraan, dan peralatan kantor. Untuk yang pertama, tanah. Tanah dari awal memang tidak ada pembelian tanah baru, jadi tetap ya, saldo tanah per 31 Desember 2020 itu tetap 100.000. Kemudian selanjutnya untuk kendaraan, harga perolehan kendaraan per 1 Januari 2020 sebesar 220 dari neraca 31 Desember 2019.
Kemudian pada informasi tambahan pengeluaran cash itu ada pembelian kendaraan tapi sebesar 0, jadi nggak ngaruh ya, tetap ya 220. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo akumulasi penyusutan per 31 Januari 2020 ada sebesar 16.000 yang diambil dari neraca 31 Desember 2019. Kemudian dari anggaran laba rugi itu ada beban penyusutan sebesar 1.200 untuk tahun 2020. Jadi akumulasinya itu bertambah jadi 17.200 saldonya. Itu. Kemudian untuk peralatan kantor di sini juga sama ya. Dari neraca 2019 itu ada 60.000 harga perolehannya dari per 1 Januari. Kemudian dari anggaran laba rugi pun ada tapi ya 0, jadi nggak berpengaruh ya. Jadi saldonya tetap 60.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan peralatan di sini saldo awal akumulasi 2020 itu ada 4.000 dari neraca 2019 ya kita ambilnya. Kemudian pada anggaran laba rugi itu ada beban penyusutan untuk tahun 2020 itu 800. Kemudian kita tambahkan saja karena kan sudah bertambah ya penyusutannya tiap tahun. Jadi saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 ada 4.800 kayak gitu. Lanjut. Kemudian langkah ke-7 kita akan menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2020. Di sini kita bisa lihat dari neraca 2019 kemarin tuh saldo utang dagangnya per 1 Januari ada 24.000. Nah, dari anggaran biaya produksi ada pembelian bahan baku sebesar 130. Jadi kita tambahkan menjadi 154.000 sebagai saldo utang dagang karena kita membeli bahan baku ya. Kemudian dikurangi 136.000 dari informasi pengeluaran kas. Ini untuk pembayaran utang dagang. Jadi dihasilkan 154.000 dikurangi 136.000 sebesar 18.000 sebagai saldo utang dagang per 31 Desember 2020. Di sini saya Ria Nurani akan melanjutkan penjelasan terkait langkah untuk menyusun anggaran neraca, di mana di sini kita sampai ke langkah yang ke-8 yaitu menghitung saldo utang bunga per 31 Desember 2020. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita harus tahu dulu yang pertama yaitu saldo utang bunga per 1 Januari itu berapa. Nah, di sini kita bisa mengetahuinya dari neraca pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu Rp900. Kemudian ditambah dengan beban bunga pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.000. Nah, informasi ini didapat dari anggaran laba rugi sehingga diketahui bahwa saldo utang bunga yaitu 6.900. Nah, kemudian saldo utang bunga ini dikurangi dengan pembayaran bunga pada tahun 2020. Nah, kebetulan pada tahun 2020 perusahaan itu tidak membayar bunga. Nah, ini dilihat dari informasi pengeluaran kas yaitu sebesar 0. Sehingga saldo utang bunga per 31 Desember 2020 itu yaitu Rp6.900. Nah, seperti itu. Lanjut ke langkah 9 yaitu menghitung saldo utang pajak per 31 Desember tahun 2020. Di mana caranya yang pertama kita harus mengetahui saldo utang pajak per 1 Januari. Nah, informasi ini bisa kita lihat dari neraca pada tanggal 31 Desember tahun 2019 yaitu sebesar Rp20.000. Nah, kemudian saldo ini ditambah dengan pajak penghasilan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp7.500 dilihat dari anggaran laba rugi. Sehingga saldo utang pajak itu diketahui sebesar Rp27.500. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan
pembayaran pajak pada tahun 2020 sebesar 7.500. Nah, informasi ini didapat dari informasi tambahan pada pengeluaran kas, sehingga didapatkan saldo utang pajak per 31 Desember 2020 itu 27.500 dikurangi 7.500 yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya pada langkah ke-10 yaitu menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2020, di mana kita ketahui dari neraca pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa saldo utang gajinya itu 0, sehingga kita harus menambahnya dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 20.000, dilihat dari anggaran produksi, sehingga saldo utang gajinya itu yaitu sebesar 20.000. Nah, saldo ini kemudian dikurangi dengan pembayaran gaji tenaga kerja langsung pada tahun 2020, yaitu sebesar 20.000. Sehingga saldo utang gaji per 31 Desember 2020 yaitu sebesar 0. Sehingga pada tahun 2020 ini perusahaan tidak mempunyai utang gaji kepada tenaga kerja langsung. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ke-11 yaitu menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2020. Nah, langkah menghitungnya yaitu kita lihat saldo saham biasa per 1 Januari itu sebesar 198.000. Nah, kemudian kita tambah dengan penerbitan saham baru yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2020 sebesar 70.000. Nah, informasi ini tuh kita dapat dari informasi yang ada pada penerimaan kas. Sehingga saldo saham biasa per 31 Desember 2020 yang dimiliki oleh perusahaan adalah Rp268.000. Selanjutnya kita ke langkah yang ke-12 di mana kita menghitung saldo akun dari saldo laba pada 31 Desember 2020. Nah, dilihat dari neraca pada tanggal 31 Desember bahwa saldo akun dari saldo laba itu sebesar 192.200. Nah, saldo ini kemudian kita tambah dengan laba bersih tahun 2020 yaitu sebesar 17.500, sehingga ketemu saldo akun saldo laba itu 209.700. Nah, kemudian pada tahun 2020 itu ada pembayaran dividen, sehingga saldo labanya dikurangi dengan pembayaran dividen tersebut yaitu sebesar 10.000. Sehingga saldo dari akun saldo laba per 31 Desember itu diketahui hasilnya yaitu 199.700. Nah, kita sampai kepada langkah yang terakhir yaitu langkah ke-13 di mana di sini kita tinggal menyelesaikan penyusunan anggaran neraca dengan cara memasukkan data-data yang sudah diperoleh dari langkah 1 hingga langkah ke-12 dalam format anggaran neraca. Nah, di sini kita ketahui dari aset itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar itu terdiri dari kas dan bank sebesar 89.700, kemudian ada piutang dagang sebesar 20.000, selanjutnya persediaan bahan baku sebesar 24.000, ada persediaan barang jadi sebesar 20.000 dan sewa dibayar di muka sebesar Rp900. Nah, sehingga diketahui total dari aset lancar itu 154.600. Nah, kemudian di aset tidak lancar itu ada tanah sebesar 100.000, kemudian kendaraan 220.000 dengan akumulasi penyusutannya yaitu 17.200. Kemudian ada peralatan kantor sebesar 60.000 dengan akumulasi penyusutannya yaitu 4.800. Sehingga diketahui bahwa total aset tidak lancar yaitu sebesar 358.000. Nah, sehingga total dari aset yang dimiliki oleh perusahaan baik dari aset lancar maupun aset tidak lancar adalah Rp512.600. Nah, kemudian dari kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari utang dagang sebesar 18.000, kemudian ada utang bunga sebesar 6.900 dan utang pajak 20.000, dan terakhir yaitu utang gaji sebesar 0.
Sehingga total dari kewajiban lancar perusahaan adalah 44.900. Nah, adapun ekuitas ataupun modal yang dimiliki perusahaan itu terdiri dari saham biasa 268.000 dan saldo laba yaitu berupa saldo defisit itu ada 199.700, sehingga total ekuitasnya yaitu 467.700, sehingga kewajiban dan ekuitas total yang dimiliki oleh perusahaan adalah 512.600. Nah, di sini kita lihat bahwa dari total aset dan total kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan adalah sama atau balance, yaitu sebesar 512.600. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi anggaran neraca. Dari materi yang telah kami sampaikan, teman-teman tentunya sudah mengetahui pengertian dari anggaran neraca, informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran neraca, manfaat anggaran neraca, format dari anggaran neraca, hingga langkah-langkah penyusunan anggaran neraca. Karena kita sudah belajar bersama, ada kuis nih yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pemahaman teman-teman terkait materi yang telah kita pelajari bersama. Link kuis akan dibagikan di grup WA kelas ya. Nah, setelah kuis, kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan tidak lupa pula akan ada latihan soal anggaran neraca yang bisa dikerjakan oleh teman-teman untuk melatih menyusun anggaran neraca. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.